Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk membagikan dan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimah di luar sana, yang insya Allah akan bermanfaat. Di sini saya Maulida Rahmi Harahap dan saya berumur 25 tahun. Saya bekerja sebagai honor pengelola perpustakaan di salah satu sekolah SD. Saya juga kegiatan saya juga di yang lain yaitu transaksi briling, agen briling. Saya juga agen briling yang melayani transaksi perbankan, begitulah ya kan teman-teman. Saya dari Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin menyampaikan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang wanita muslimah ya. Dan ini juga bermanfaat bagi wanita muslimah lainnya di luar sana, mengenai fikih wanita ya, fikih wanita. Kenapa saya ingin menyampaikan atau berbagi hal positif ini? Karena menurut saya ini itu suatu hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari kita, begitu, khususnya untuk para kaum muslimah ya. Dalam kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tidak jauh atau tidak luput dari yang namanya fikih. Karena dalam kegiatan kita sehari-hari itu pasti ada kaitannya dengan ilmu fikih tadi. Contohnya dalam ketika kita sholat, berwudu, mandi, cara membersihkan diri kita itu seperti apa, begitu kan. Kemudian ketika perempuan itu haid, nifas, dan lain-lain lagi segala macam, itu sangat berkaitan dengan fikih dan sangat bermanfaat untuk kita. Karena maka dari itu saya ingin para perempuan, wanita di luar sana itu lebih memperdalam lagi ilmu tentang fikih wanitanya, supaya tidak salah lagi dan juga supaya bisa meningkatkan keimanan kita, gitu. Saya mengutip dari buku Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Saya mengambilnya dari buku tersebut. Karena menurut Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wanita adalah lambang kedudukan dan kemuliaan sebuah keluarga. Wanita yang solehah akan memenuhi hatinya dengan kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memenuhi dunia dengan ketenangan dan kearifan. Emas tanpa wanita adalah kobaran api, permata tanpa wanita adalah kayu, rumah tanpa wanita bagaikan mihrab tanpa imam, dan jalan tanpa petunjuk. Wanita adalah pahlawan, beliaulah yang melahirkan umat yang dirahmati. Nah, pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan tentang taharah. Apa saja macam-macam taharah itu dan tingkat-tingkatannya, wudhu dan berbagai masalah yang berkaitan dengannya. Bagaimana ketika kita haid, nifas, istihadah, kemudian ada mandi, itu seperti kita mandi itu yang bagaimana, begitu, dan yang lain-lain. Taharah itu secara umum artinya bersih. Secara umum, secara bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut syarat, taharah berarti sucinya musolli atau orang yang sholat, badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari najis, begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-5, Allah tidak menghendaki menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang pasti sudah banyak dan sudah sering kita dengar, gitu, at-tuhuru syatrul iman, di mana kebersihan itu sebagian dari iman. Itu sudah ada dalilnya ya teman-teman. Kemudian macam-macam taharah itu ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas, baik dari hadas besar maupun kecil. Dan kedua bersuci dari najis atau khubus ya, baik itu yang ada pada tubuh, pakaian, tempat, dan cara menghilangkan najis tersebut. Adapun tingkatan-tingkatan taharah itu, yang pertama membersihkan tubuh dari hadas dan najis, kemudian membersihkan anggota tubuh dari perbuatan dosa,
membersihkan jiwa, jangan sampai menyeleweng atau berakhlak rendah ya. Kemudian kesucian para nabi, yakni kebersihan hati mereka dari kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pembahasan ini, tohara yang kita bahas ini adalah tentang kebersihan tubuh dari hadas serta kesuciannya dan pakaian dari tempat dari najis gitu. Menurut Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, fardu wudhu yang itu ada 7 fardunya. Yang pertama niat, yakni menyengaja wudhu ya, menyengaja wudhu. Kemudian membasuh seluruh permukaan wajah dengan air, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, kemudian tertib dalam mensucikan keempat anggota tersebut. Begitu menurut urutan yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi basuhlah wajah terlebih dahulu, kemudian kedua belah tangan, sesuai itu kepala, sesudah itu kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Yang terakhir berturut-turut dalam mensucikan seluruh anggota wudhu. Adapun sunnah wudhunya itu yang pertama membasuh tangan sampai pergelangan dengan air suci 3 kali teman-teman. Kemudian ada membaca basmalah ketika mulai berwudhu. Seterusnya kita berkumur, membersihkan hidung atau istinsyak ya teman-teman, dengan cara menghirupkan atau memasukkan air ke dalam rongga hidung begitu. Kemudian memijit lubang hidung dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, karena dengan demikian tentu lebih bersih lagi begitu. Kemudian mengusap dalam telinga, bagian luar maupun dalamnya termasuk lubang telinga. Itu begitu ya teman-teman. Jari jempol ini di belakang daun telinga dan jari telunjuk itu di bagian lubang telinganya, diputar menurut arah telinga itu gitu. Kemudian menggunakan air yang baru dalam mengusap telinga, jadi bukan air bekas mengusap kepala begitu ya teman-teman. Setelah itu menyela-nyelai jari tangan dan kaki kalau yakin air sampai ke sana, tapi kalau tidak yakin maka menyela-nyelai itu wajib. Kalau kita pakai cincin itu airnya itu bakalan menghalangi ke jari-jari kita, jadi wajib digerak-gerakkan ya teman-teman. Kemudian ada mendahulukan tangan dan kaki yang kanan daripada yang kiri. Terlebih dahulukan dulu yang kanan, setelah itu yang kiri. Memulai dari bagian depan setiap anggota wudhu, jadi mencuci muka dari atas ke bawah, dan tangan dari jari-jari ke siku, usaplah kepala dari pangkal rambut ke ujung sebagaimana keterangan yang tadi begitu kan, dan basuh kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki. Setelah itu ada memperpanjang basuhan pada wajah dan juga pada tangan dan kaki. Di wajah kita membasuhnya itu melebihi ukurannya semestinya, yakni dengan membasuh pula sedikit bagian atas leher dan bagian depan kepala, seperti kayak kita lebihkan dari atas ke wajah ke bawah dagu sampai ke bawah dagu ke apa itu namanya dekat atas leher tuh. Kemudian yang di tangan itu kita cuci agak mencorok sedikit ke atas siku, begitu yang dimaksud dengan memperpanjang basuhan tadi. Kemudian selanjutnya ada basuhan kedua dan ketiga setelah sempurnanya basuhan pertama. Kemudian menghadap kiblat ketika berwudu, dan yang terakhir itu kita segera. Maksudnya berturut-turut dengan segera dalam mensucikan 4 anggota wudu tersebut tadi. Dengan cara begitu, selesai mensucikan salah satu anggota, langsung mensucikan anggota tubuh berikutnya. Begitu, jangan sampai berselang atau sampai kering ya. Jangan begitu ya teman-teman. Nah, ada pun hal-hal yang makruh ketika kita berwudu itu ada 3. Yang pertama, kita berwudu ketika di tempat yang bernajis. Kemudian kita berbicara ketika berwudu. Ternyata kita tidak boleh berbicara ya teman-teman. Yang terakhir, memukulkan air pada wajah ketika membasuh. Nah, adapun yang membatalkan wudu itu apa saja sih? Gitu. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari dalam perut melalui salah satu dari 2 jalan kotoran, seperti air kencing, mazi, wadi, hadi, atau cairan putih yang keluar dari farji wanita menjelang melahirkan anak. Kemudian yang kedua itu ada terjadi peristiwa yang kadang-kadang mengakibatkan keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kotoran, sekalipun walaupun nyatanya tidak keluar. Yang pertama yaitu hilang akal, seperti dia meminum khamar, candu, atau apa sajalah yang memabukkan seperti itu, ataupun karena dia gila, pingsan, atau terkejut seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan keluarnya kotoran tadi begitu. Yang kedua itu ketika tidur itu ternyata membatalkan wudhu teman-teman.
Mengenai tidur ini sebenarnya sudah dibicarakan oleh para ulama panjang lebar gitu, tapi yang ketika tidur sambil berdiri, duduk, ruku atau sujud itu tidak wajib berwudu lagi. Tapi bagi yang tidur berbaring itu wajib berwudu kembali, dan Allah juga yang lebih tahu gitu. Setelah itu yang dapat membatalkan wudu itu menyentuh laki-laki dengan syahwat, dengan keterangan ya seperti kita menyentuh laki-laki dengan maksud menimbulkan syahwat begitu, itu sudah pasti membatal ya teman-teman. Dimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang artinya itu, atau kamu laki-laki telah saling menyentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu wahai laki-laki dan perempuan. Begitu teman-teman, jadi sudah pasti batal ya. Tapi ada tuh hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la muqtaridatun baina yadayhi iqtiradul janazati hatta idza arada ayyu tiramassani bi rijlih." Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, saya berbaring melintang di hadapan beliau seperti mayit, sehingga ketika hendak melakukan witir, beliau menyentuhkan dengan kakinya. Berarti menurut hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu ini, persentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Namun beberapa mazhab itu berbeda pendapat dalam mazhab yang dalam beberapa mazhab begitu ya. Adapun dalam mazhab Maliki, yang persentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu yang membatalkan wudhu itu seperti laki-laki yang menyentuh perempuan itu sudah balik. Sentuhan itu bermaksud mendapatkan kenikmatan, atau tidak bermaksud begitu tapi ternyata merasa nikmat begitu. Dia tidak berniat untuk menyentuh perempuan itu atau laki-laki itu dengan tidak bermaksud untuk mendapatkan kenikmatan, tapi dia merasa nikmat, itu batal teman-teman ternyata. Kemudian perempuan disentuh kulitnya terbuka atau berpakaian tapi dengan kain yang tipis. Jadi kain penutup yang tebal itu maka tidak batal wudhunya, kecuali bila bersentuhan dengan cara memegang salah satu anggota tubuh yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Kemudian ada orang yang disentuh tergolong perempuan yang sudah dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Begitu teman-teman. Adapun dalam mazhab Hanafi itu, para ulama mengatakan bahwa sekedar bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan tidaklah membatalkan wudhu, kecuali bila yang dimaksud adalah persentuhan yang bersangatan, di mana kemaluan atau khitan mereka masing-masing saling menempel dengan syahwat tanpa dihalangi oleh sesuatu pun yang dapat mencegah terasa panas tubuh masing-masing oleh kedua belah pihak. Bila terjadi seperti itu, maka wudhu mereka itu benar-benar batal, dan demikian pula terjadi antara dua orang perempuan, maka dua-duanya batal begitu teman-teman. Kemudian pada mazhab Syafi'i, bersentuhan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrim mutlak membatalkan wudhu, sekalipun tidak menimbulkan rasa nikmat seperti yang ada di mazhab Maliki tadi ya. Meski si laki-laki itu sudah tua, jadi si laki-laki sudah tua dan nenek-nenek yang tidak menarik lagi, bila tidak ada sesuatu yang menghalangi antara kulit mereka masing-masing, itu batal ternyata ya teman-teman. Dalam persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudhu yang dimaksud itu bila masing-masing pihak telah mencapai umur dewasa ya, yang sudah balik ternyata ya teman-teman pada umumnya, dan mulai timbul syahwat terhadap sesamanya. Kemudian ada mazhab Hambali. Bagaimana para pendapat ulama mazhab Hambali? Mereka bahwa persentuhan antara laki-laki dengan perempuan membatalkan wudhu bila terjadi dengan syahwat tanpa ada penghalang, tidak peduli apakah yang bersentuhan itu masih muhrim atau bukan, dan apakah yang disentuh itu masih hidup atau sudah mati, masih muda atau sudah tua, telah dewasa atau kecil, asal telah mencapai umur yang biasanya sudah dapat menimbulkan syahwatnya. Begitulah pendapat para ulama yang pada masing-masing mazhab. Kemudian apa saja sih masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan soal wudhu ini? Contohnya seperti bersalaman gitu kan, bersalaman antara laki-laki dan perempuan, termasuk itu dalam bersentuhan. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bersalaman tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Hanafi jika para muslimah dan muslim sekalian mengikuti mazhab ini. Maka ketika berwudu Anda harus mengusap keseluruhan rambut Anda, karena demikianlah menurut ulama mazhab ini begitu. Akan tetapi bahwa apakah bersalaman antara laki-laki
dan perempuan itu membatalkan wudhu atau tidak, itu adalah satu hal begitu. Sedangkan hukum bersalaman itu sendiri adalah hal yang lain. Jadi sepertinya hal meminum khamar, bila orang meminum sedikit khamar memang tidak batal wudhunya, namun demikian hukumnya tetap haram. Maka demikian pula sama halnya bila seorang wanita bersalaman dengan laki-laki, semua ulama sepakat bahwa itu haram hukumnya. Oleh sebab itu, wajiblah bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan di akhirat agar membersihkan diri dari adat yang seperti itu dan kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian, ada pun masalah lain yang dapat berkaitan dengan wudhu itu bercemara atau memakai wig, begitu ya teman-teman. Itu tidak boleh karena tentu saja wudhunya tidak sah karena yang diusap bukanlah ke bagian kepala, padahal mengusap kepala itu salah satu termasuk rukun wudhu ya teman-teman. Selanjutnya itu menggunakan cat kuku atau kutek ya teman-teman, itu sudah jelas tidak sah wudhu kita, karena dengan adanya kutek tadi, ketika kita berwudhu, air tidak bisa menembus sampai ke kuku, ke dalam gitu kan. Jadi bagaimana kalau dengan inai, begitu ya teman-teman. Kalau inai itu tidaklah sama dengan cat kuku atau kutek, karena inai itu termasuk bahan pencelup, bukan cat yang ada bahan alkoholnya seperti itu. Adapun perbedaan antara pencelup dengan cat kuku ini adalah bahwa pencelup itu dapat meresap ke dalam pori-pori kulit teman-teman, hingga bisa kita lihat ia tak bisa hilang dari kuku, kecuali bila kuku itu telah memanjang, kita gunting sedikit dan sedikit. Kemudian mengusap sepatu panjang. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW berwudu ketika itu beliau cukup mengusap kedua kasut dan sendalnya. Dengan demikian kita lihat bahwa syariat berkenan mengizinkan seseorang untuk cukup mengusap sepatunya dan sebagainya tanpa harus membasuh kaki ketika berwudu, dengan syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu sepatu itu cukup tebal hingga air tidak bisa tembus ke dalam. Kemudian tidak terbuat dari bahan yang bening hingga memperlihatkan kaki yang dibungkus oleh sepatu itu tadi. Menutupi kaki sampai ke atas mata kaki, yang wajib dibasuh ketika berwudu begitu. Kemudian ada dipakai sesudah suci dari hadas kecil maupun besar dengan menggunakan air. Jadi tetap belum boleh mengusap sepatu jika pemakaiannya sesudah tayamum atau sebelum bersuci dengan air secara sempurna seperti biasa gitu. Kemudian terakhir, sepatu itu harus suci dan tidak ada sesuatu yang ini menghalangi sampai air kepadanya seperti tepung, pasir dan lain gitu. Kemudian bagaimana cara mengusapnya? Ya berwuduklah seperti biasa. Hanya setelah mengusap kepala atau telinga, Anda tidak perlu membasuh kaki. Selanjutnya itu tidak perlu membasuh kaki, cukup membasuhi tangan Anda. Maksudnya dicelupkan tangannya, kemudian diusapkan minimal pada bagian atas sepatu. Asalkan asal bisa disebut mengusap ya. Karena menurut hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya. Begitu. Jadi dalam hal ini letakkanlah tangan kiri teman-teman di bawah tumit, sedangkan tangan kanan di ujung sepatu, lalu diusap bagian atas sepatu dengan tangan kanan tadi dari ujung sampai ke betis bagian bawah, sedangkan tangan kiri mengusap bagian bawah sepatu dari tumit sampai ke ujung sambil jari-jarinya ditebarkan begitu dengan telapak tangan begitu. Lamanya berapa lama sih waktunya begitu? Lamanya waktu diperbolehkan tidak membuka sepatu itu hanya sehari semalam bagi orang yang tidak berpergian jauh, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian jauh begitu. Selanjutnya kita bahas tentang haid. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena ia melahirkan atau pecahnya selaput darah ya teman-teman. Dan waktu haid itu akan terjadi ketika kita sudah berumur 9 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, itu sudah bisa keluar darah haid itu. Keluar darah ini biasanya berlangsung setiap bulan sekali ya, teman-teman sudah pasti tahu. Sifat darah ini seperti apa sih begitu kan? Di antara sifat yang dapat dijadikan patokan adalah darah itu hangus hampir berwarna hitam, berbau dan busuk gitu ya. Kemudian untuk waktu haid itu ada beberapa mazhab yang berbeda pendapat, di mana pada mazhab Maliki
mengatakan apabila seorang gadis remaja antara umur 9 sampai 13 tahun telah mengeluarkan darah, maka hendaknya ia itu menanyakan kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang telah dewasa, yang telah berpengalaman, apakah itu haid atau bukan gitu. Jadi dia yang sudah berumur 9 sampai 13 tahun itu menanyakan apabila itu darah haid, berarti dia memang itu sudah haid begitu. Namun pada adapun wanita yang darah yang keluar dari wanita yang umurnya lebih dari 13 sampai dengan 30 tahun itu sudah pasti haid. Dan ketika umurnya 50 sampai 70 tahun itu patut ditanyakan kepada kaum wanita yang lain, karena itu mungkin saja tidak darah haid lagi, atau itu mungkin saja istihadah begitu kan. Di mazhab Hanafi, apabila sudah mencapai umur 9 tahun adalah itu darah haid. Demikian itu pendapat yang patut dipilih dari para ulama mazhab Hanafi. Jadi ya tidak boleh lagi puasa dan sholat sebagainya. Sedangkan di mazhab Hambali itu boleh menganggap dirinya tak akan kedatangan haid adalah di umur 50 tahun. Jadi kalau sesudah itu ia masih juga melihat darah keluar dari farjinya, itu tidak dianggap darah haid sekalipun itu tampak ya darah yang kuat warnanya gitu. Kemudian di mazhab Syafi'i tidak ada batas akhir bagi umur haid wanita. Jadi haid itu kapan saja bisa datang selagi wanita itu masih hidup. Sekalipun pada umumnya ia akan terhenti pada umur 62 tahun. Begitu. Kemudian berapa lamakah biasanya berlangsung darah haid itu keluar? Nah, menurut Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal ini, darah haid keluar paling sedikit selama 3 hari 3 malam, sebanyak-banyaknya 15 hari, dan yang pertengahan selama 5 hari, begitu ya teman-teman, 5 hari. Kadang sebagian dia ada yang 7 bulan, ada yang 7 bulan maaf teman-teman, 7 hari maksud saya, maaf. Dalam hal ini bukan berarti harus terus menerus keluar tanpa ada hentinya selama masa-masa tersebut, tapi bila darah terasa mulai keluar, sesudah itu reda kemudian keluar lagi, maka semuanya dianggap haid gitu. Banyak hadis yang menjadi dasar dari ketentuan masa haid tersebut. Salah satunya yaitu hadis riwayat Ad-Darqutni dan Ar-Rabi'i, di mana bunyinya Anir Rabi'i ibni Sabihin annahu sami'a Anasan yaqul la yakunul haidu aktsara min 10. Dari Ar-Rabi' bin Sabih bahwa dia pernah mendengar Anas, sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan haid tak lebih dari 10 hari. Untuk itu Syekh Mahmud Khitab As-Subki mengatakan tidak diragukan lagi bahwa masa haid yang 3 atau 10 hari itu tidak dipersyaratkan keluarnya dan darah terus-menerus selama itu tanpa ada hentinya. Tapi yang penting darah itu keluar pada awal dan akhir masa haid. Bahkan kalau seorang wanita melihat dirinya mengeluarkan darah pada saat terbit fajar di hari Sabtu seandainya umpamanya, dan darah itu terus-menerus keluar dan baru berhenti ketika terbenam matahari pada hari Senin, itu bukanlah darah haid. Kemudian larangan bagi orang yang sedang haid itu kita pasti sudah tahu. Larangan itu kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh berpuasa, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran, tawaf, ataupun bagi yang sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga, kita tidak boleh bersetubuh dengan suami begitu. Kemudian sebab haid itu apa sih sebenarnya? Kalau dikaji-kaji itu sebenarnya kita tidak nyampe ya, tidak masuk akal rasanya, karena itu memang sudah fitrah gitu. Untuk perempuan itu sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan, dan pembawaan memang sudah dianugerahkan Allah begitu kepada kaum wanita dan cucu Adam sebagai cobaan. Apakah dengan itu mereka tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berhak mendapat pahala darinya atau tidak? Begitu. Kemudian nifas itu sehabis melahirkan, wanita biasanya masih mengeluarkan darah. Nah, darah itulah yang dinamakan dengan nifas. Nah, berapa lama sih biasanya lama nifas itu? Masa nifas paling lama adalah 40 hari. Dan tidak ada ketentuan berapa lamakah masa nifas. Nah, untuk mengetahui nifas memang tidak diperlukan tanda lain selain melahirkan anak, itulah. Pada itu memang ada pendapat lain mengenai masa nifas ini. Menurut mazhab Syafi'i, masa nifas yang paling lama ialah 60 hari. Sedangkan 40 hari adalah yang dialami oleh umumnya kaum wanita. Dan begitu pula mazhab Maliki berpendapat bahwa masa nifas yang terpanjang adalah 60 hari. Kemudian bagaimana dengan anak yang kembar gitu kan? Bagaimana, berapa lamakah nifas bila melahirkan anak kembar?
Nah, itu ada berbagai pendapat menurut para ulama ya, teman-teman. Bila ada seorang ibu yang melahirkan anak kembar, maka nifas dihitung sejak kelahiran anak yang pertama, bukan dari yang kedua. Artinya, sekalipun antara anak yang pertama dengan yang kedua ada beda waktu beberapa saat, maka masa nifas itu tetap dihitung sejak kelahiran anak yang pertama, walaupun beda waktu itu, umpamanya sampai mencapai sepanjang masa nifas yang paling lama. Jadi, seandainya ada seorang ibu melahirkan seorang anak, dan sesudah 40 hari lahir lagi anak yang kedua, maka darah yang keluar sesudah melahirkan anak yang kedua ini adalah darah penyakit dan tidak dianggap darah nifas. Tapi walaupun begitu, menurut para ulama masing-masing mazhab itu berbeda. Dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang ibu melahirkan anak kembar, maka nifasnya dihitung dari kelahiran anak kedua. Sedangkan darah yang keluar sehabis melahirkan anak yang pertama tidak dianggap darah nifas, tapi darah haid bila bertepatan dengan saat datangnya haid, seperti biasanya setiap bulan. Sedangkan kalau tidak demikian, maka dianggap darah penyakit. Dan menurut mazhab Maliki, dalam kasus kelahiran kembar ini, bila beda waktu antara dua kelahiran itu sampai 60 hari, masa nifas terpanjang menurut mazhab Maliki, maka nifasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau beda waktu itu kurang dari 60 hari, maka nifasnya hanya satu dan dihitung dari kelahiran anak yang pertama. Kemudian, hal-hal yang tak boleh dilakukan selama nifas itu sama seperti haid. Kita tidak boleh sholat, puasa, masuk ke masjid, menyentuh atau membaca Al-Quran, tawaf dan bersetubuh. Kemudian setelah itu ada pun dalil yang menyatakan bahwa wanita haid tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Wanita haid atau nifas tadi itu dalam Quran surah bukan Al-Quran, tetapi sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada kaum wanita, bukankah kesaksian wanita sama dengan separuh dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab benar. Sabda Nabi pula, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah bila ia haid maka tidak sholat dan tidak berpuasa? Wanita-wanita itu menjawab pula benar. Maka sabda Nabi, itulah kekurangan agamanya. Gitu. Membuat perasaan bahwa dilarangnya wanita yang sedang haid dari sholat dan puasa adalah merupakan ketetapan syariat ya teman-teman. Di samping hadis itu kemudian tidak wajibnya sholat dan puasa atas wanita yang sedang haid yang memang merupakan ijma, dan begitu pula hadis menunjukkan bahwa akal itu bisa bertambah dan bisa berkurang seperti halnya iman. Jadi yang dimaksud bukan berarti mencela bukan berarti mencela kaum wanita itu. Hadis tersebut tidak mencela kaum wanita ya atas kemampuan akal mereka yang kalah cerdas dibandingkan dengan laki-laki, bukan begitu maksudnya. Bukankah kemampuan itu di luar kehendak mereka, tapi maksudnya agar orang-orang berhati-hati jangan sampai terpedaya oleh mereka. Dan kekurangan agama pun maksudnya tidak mesti yang menyangkut soal dosa, tapi lebih luas lagi pengertiannya begitu. Kemudian bagaimana ketika kita makan bersama dengan wanita yang sedang haid? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid, maka jauhilah dan jangan makan bersama mereka sewaktu haid. Nah, karena hadis kemudian untungnya menerangkan tidak demikian maksudnya, tapi yang dimaksud hanyalah agar jangan menyetubuhi mereka ketika mereka sedang haid ataupun nifas. Bahkan ada pula hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah yang menempelkan mulut beliau pada salah satu anggota tubuh istrinya. Maka berdasarkan hadis tersebut, makan bersama istri yang sedang haid itu boleh saja. Bahkan menurut At-Tirmizi bahwa ini adalah pendapat umum di kalangan para ulama. Mereka tidak keberatan bila wanita yang haid itu diajak makan bersama. Begitu. Apa saja sih yang boleh dilakukan laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid? Begitu. Dari Anas bin Malik bahwa orang-orang Yahudi bila istri mereka sedang haid maka mereka tak mau makan bersama dan tidak mengizinkan istri mereka itu tinggal di rumah. Maka bertanyalah para sahabat kepada Nabi SAW mengenai itu, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada beliau, wa yas'alunaka fil mahid dan yang lain-lain dan seterusnya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita itu waktu haid. Dan sesudah itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah apa saja selain nikah dan menurut satu lafaz selain ijma. Dari hadis tersebut kita lihat bahwa bersenang-senang dengan istri yang sedang haid itu boleh saja pada bagian tubuh mana saja, asalkan jangan pada farjinya begitu ya kan, jangan pada memasukkan satu ini ke
farji si wanita atau si istri, bahkan dengan meletakkan sesuatu pada farji cukuplah sebagai penghalang yang menghalangi dari sentuhan suami. Nah, kemudian ada pembahasan selanjutnya, yaitu ada istihadah. Apa istihadah itu? Istihadah itu apa sih? Istihadah itu darah yang keluar dari bagian bawah rahim pada saat selain waktu haid dan nifas. Jadi darah yang keluar melebihi masa haid atau nifas terpanjang atau kurang dari masa haid atau nifas terpendek itulah yang disebut dengan darah istihadah. Dan darah istihadah juga ada keluar dari perempuan sebelum mencapai umur dewasa atau 9 tahun. Macam-macam istihadah itu apa aja sih gitu kan. Nah, di sini ada 6 macam gitu. Darah yang keluar, yang pertama darah yang keluar kurang dari ukuran masa haid yang terpendek. Kemudian yang keluar melebihi ukuran masa haid terpanjang. Kemudian yang kurang dari ukuran masa nifas terpendek, dan yang melebihi ukuran masa nifas terpanjang, yang melebihi kebiasaan haid dan nifas yang sudah-sudah, yakni melebihi kebiasaan keduanya yang terpanjang, yang kalau tidak terjadi demikian maka disebut haid atau nifas. Yang keenam, menurut Ahmad dan para ulama Hanafi, termasuk juga darah yang keluar dari wanita hamil karena tersumbatnya mulut rahim, yang insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Hukum darah istihadah itu apa sih gitu? Istihadah adalah peristiwa yang tidak menentu kesudahannya. Oleh karena itu, bukan merupakan penghalang bagi sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang tak boleh dilaksanakan ketika haid dan nifas. Adapun dalilnya dalam hadis sebagai mana Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Fatimah binti Abi Hubayshi pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, sesungguhnya saya ini menderita istihadah hingga aku tak kunjung bersih. Haruskah aku meninggalkan sholat? Maka sabda Rasul kepadanya, jangan, tinggalkanlah sholat hanya pada hari-hari yang biasanya kau haid saja. Kemudian mandilah dan berwudu tiap kali hendak sholat. Kemudian tetaplah sholat sekalipun darah menetes pada tikar. Menurut Asy-Syaukani, hadis tersebut itu hanya menunjukkan wudhu untuk setiap sholat, sedang mandi hanyalah wajib dilakukan 1 kali saja ketika habisnya masa haid sekalipun darah masih mengalir. Kemudian bagaimana dengan keadaan wanita mustahadah atau wanita yang mengalami istihadah tadi? Di sini dikatakan bahwasanya penderita istihadah itu bisa digolongkan ke dalam 4 keadaan. Yang pertama ada mubtadi'ah mumayyizah, di mana maksudnya yaitu dia baru mengalami mengeluarkan darah, akan tetapi dia sudah mengetahui dan dia sudah pandai membedakan jenis darah itu, sehingga dia tahu hari ini ia mengeluarkan darah yang kuat dan hari yang lain darah yang lemah. Dalam keadaan demikian, ketahuilah bahwa darah yang lemah itulah darah istihadah, ya teman-teman. Sedang yang kuat itu darah haid, asal keluarnya tidak kurang dari masa haid yang terpendek dan tidak melebihi masa haid yang terpanjang. Kemudian yang kedua yaitu ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, di mana wanita yang menganggap sama darah yang keluar dari rahimnya tanpa dapat membeda-bedakan. Dalam keadaan demikian, haid wanita ini dianggap hanya sehari semalam, sedang sisa bulan itu selama 29 hari itu adalah suci. Yang ketiga yaitu ada muqtadah mumayyizah, di mana maksudnya muqtadah mumayyizah ini yaitu dia pernah mengalami haid sebelumnya, lalu suci, dan dia tahu persis kadar haid yang keluar dan beberapa hari dia suci. Dalam keadaan yang seperti ini, hendaknya ia berpegang pada ukuran dan waktu haid yang baru saja ia alami, dengan catatan bahwa pengalaman haid sekalipun baru sekali sudah bisa dianggap adat atau kebiasaan ya, yang patut dijadikan pedoman, begitu ya teman-teman. Yang terakhir, keadaan wanita mustahadah itu ada muqtadah ghairu mumayyizah, di mana pernah mengalami haid tapi tidak mampu membedakannya, bahkan pada saat keluar darah kali ini pun ia menganggap sama gitu. Tak ada perbedaan di antara darah-darah yang keluar tidak hentinya itu, jadi dia tidak pandai nih teman-teman melihatnya. Itu darah yang haid mana, darah yang istihadah itu seperti apa, dia kurang paham begitu ya. Dia tak mengerti begitu. Bagi dia itu seharusnya berpegang pada pengalamannya gitu, atau kebiasaan yang telah lewat gitu. Karena menurut riwayat Ummu Salamah bahwa seorang perempuan mengeluarkan darah begitu deras pada masa Rasulullah SAW, maka saya tanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, yang beliau jawab, wanita itu supaya mengingat-ingat berapa malam dan hari haid yang pernah dia alami pada bulan lalu sebelum dia menderita istihadah, maka tinggalkanlah olehnya sholat sepanjang hari-hari itu tiap bulan, yang dikeluarkan oleh Malik An-Nasa'i, Abu Dawud dan Al-Baihaqi, dan oleh At-Tirmizi dinilai. Kemudian selanjutnya darah yang keluar dari wanita yang sedang hamil itu seperti apa begitu ya kan teman-teman.
Eh, para fuqaha berselisih pendapat mengenai darah yang keluar dari wanita hamil apakah termasuk haid ataukah istihadah begitu. Dan di sini ada beberapa ulama pendapat yang mengatakannya, yaitu yang pertama ulama Hanafi, di mana wanita hamil takkan pernah mengalami haid, dan bila suatu saat dia mengeluarkan darah, maka darah itu adalah darah yang rusak, kecuali bersama itu dia merasakan sakit sebagaimana orang melahirkan anak. Darah yang keluar dalam kondisi demikian itulah baru dianggap darah haid, sedangkan menurut yang lain itu darah nifas ya teman-teman. Adapun dalam Imam Malik berkata, yaitu darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah haid. Bila umur kandungannya telah lebih dari 2 bulan sampai 6 bulan, maka masa haid yang terpanjang ialah 30 hari. Bila umurnya telah melebihi 6 bulan, maka haid terpanjang adalah 30 hari. Lebih dari itu semua, bila masih keluar juga, maka itu tak lain adalah darah istihadah. Jadi bagi yang mengalaminya, ia wajib melakukan salat, berpuasa, sekalipun darah mengalir terus-menerus begitu ya teman-teman. Dan hal ini adalah kaitannya dengan soal ibadah. Adapun dalam masalah iddah, maka yang menjadi pedoman ialah lahirnya anak begitu. Dan bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwa darah yang keluar sewaktu hamil termasuk haid juga, asal tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari. Karena haid adalah darah yang tak bisa dicegah oleh meneteknya anak ya, ketika menyusui anak. Maka demikian pula tak bisa dihalangi oleh mengandung anak. Begitu hal yang dimaksud ini dalam kaitannya dengan selain iddah, sedangkan mengenai iddah maka patokannya ialah lahirnya anak. Setelah itu selanjutnya kita ke bagian mandi. Mandi ini juga merupakan salah satu bagian taharah atau membersihkan diri ya teman-teman ya. Karena dan kita juga dianjurkan mandi satu hari itu 2 kali ya, sehari 2 kali. Mandi bagi perempuan itu sama seperti mandinya laki-laki, yaitu dengan meratakan air ke sekujur tubuh. Jadi hanya saja ketika mandi sehabis haid atau nifas, maka bekas-bekas darah itu harus dibersihkan sama sekali dengan bahan yang baunya mengalahkan bau darah itu sendiri ya teman-teman. Nah, adapun rukun mandi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu niat. Yang kedua ada meratakan air ke sekujur tubuh dan rambut, sebagaimana dalam hadis riwayat jamaah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini perempuan yang mengikat rambut kepala. Haruskah saya melepas ikatannya atau mengurainya ketika hendak mandi jinabat? Jawab Rasul, tak usah, tapi cukuplah kamu menyiram kepalamu 3 kali siraman. Kemudian siramlah air sebanyak-banyak ke atas tubuhmu, maka engkau pun menjadi suci. Begitu ya teman-teman. Jadi adapun hadis yang lain mengatakan dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita Ansar pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya dia mandi dari haid? Maka beliau terangkan kepadanya cara-cara mandi. Kemudian sabdanya pula, ambillah sepotong kapas yang basah dengan minyak kasturi, lalu bersucilah kamu dengannya. Wanita itu masih bertanya, bagaimana caranya saya bersuci dengan itu? Sabda Nabi, Subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Maka saya tarik wanita itu ke arahku, lalu saya katakan, usapkanlah kapas itu mengikuti bekas darah. Nah, dari hadis tersebut ternyata mengurai ikatan rambut atau melepaskan ikatan rambut itu tidak diwajibkan ya teman-teman atas wanita ketika mandi begitu. Adapun suruhan bersuci dengan potongan yang dibasahi minyak kasturi tadi, itu maksudnya ialah potongan kain, kapas atau apa saja yang dibasahi dengan minyak kasturi atau minyak lainnya apa saja dia yang wangi begitu ya teman-teman, yang bisa mengalahkan wangi dan bekas darah itu tadi. Karena tujuannya ialah asal bekas tempat darah itu menjadi harum ya, hilangnya bau yang tidak sedap itu tadi. Dan agar tidak menyulitkan, maka bolehlah cukup dengan mengguyurkan air banyak-banyak sehingga membasahi kulit kepala benar-benar. Dan kalau besar dugaan bahwa air tidak sampai ke sana, maka siramlah air sekali lagi. Karena pada pangkal setiap lembar rambut terdapat janabat. Gitu. Kemudian apa saja sih hal-hal yang mewajibkan mandi itu? Nah, yang pertama itu ada mengeluarkan mani dengan syahwat, baik dalam tidur atau jaga, akibat memandang, bercumbu atau sebab yang lain, begitu ya teman-teman. Adapun kalau mani itu keluar tanpa syahwat, katakan semisal karena sakit, kedinginan atau lain dengan sebab yang lain, maka mandi pun tidak wajib. Demikian ijma'nya para fuqaha. Dan begitu pula kalau ia bermimpi tapi dalam mimpinya itu ia tidak sampai mengeluarkan mani, juga tidak wajib mandi. Juga tidak wajib mandi ya. Tapi kalau ketika bangun tidur sehabis mimpi itu kemudian maninya keluar, maka mandi pun wajib dilaksanakan. Ya teman-teman. Ada hadis mengatakan bahwa wanita itu bisa bermimpi mengeluarkan mani juga. Dengan demikian hal itu terjadi, ia wajib mandi, di mana hadisnya itu
berbunyi bahwa Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan yang hak. Apakah wanita juga wajib mandi bila ia bermimpi?" Jawab Nabi, "Ya, apabila ia bermimpi keluar mani." Maka bertanyalah Ummu Salamah, "Benarkah wanita juga bermimpi mengeluarkan mani?" Sabda Nabi, "Semoga kamu diberkahi. Kalau tidak, dari mana anak menyerupai ibunya?" Gitu ya teman-teman. Itu hadisnya. Kemudian yang kedua itu hal-hal yang mewajibkan mandi itu bertemunya dua khitan. Nah, yaitu apabila kepala kemaluan laki-laki atau hasyafah telah berhasil masuk ke dalam kemaluan wanita sekalipun tak sampai mengeluarkan mani, begitu ya teman-teman. Dalam itu telah sepakat antara para ulama bahwa bila laki-laki telah meletakkan khitan atau klitoris wanita tapi belum lagi dimasukkan lebih dalam gitu, maka masing-masing belum berkewajiban mandi. Jadi mandi itu barulah diwajibkan ketika terjadi lebih dari sekedar pertemuan, sebagaimana yang dimaksud dalam lafaz hadis, iza iltaqal khitana ni watawaratil hasyafah tu faqad wajabal ghusl. Bila dua khitan telah bertemu dan kepala kemaluan laki-laki telah tersembunyi, maka wajiblah mandi. Yang ketiga itu ada setelah darah haid atau nifas berhenti keluar. Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Bila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat, dan bila ia pergi, maka mandilah lalu sholat. Nah, keluarnya hadis ini memang mengenai haid sedang nifas oleh ijma para sahabat disamakan dengan haid. Kemudian yang keempat ada maut, maksudnya kalau ada seorang muslim yang meninggal, maka yang lain berkewajiban memandikannya, begitu. Dan yang terakhir ada orang kafir bila masih Islam, teman-teman. Ia wajib mandi, lalu sholat 2 rakaat seperti yang telah diterangkan dalam hadis sebelumnya, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang membersihkan najis ya. Ada 2 jenis najis. Yang pertama yang disepakati tentang kenajisannya, yang kedua yang diperselisihkan. Kemudian apa saja barang-barang yang disepakati tentang kenajisannya. Mohon maaf, tadi ada 2 jenis barang-barang najis ya teman-teman. Ada 2 jenis barang-barang najis. Itu yang pertama yang disepakati tentang kenajisannya, kemudian yang diperselisihkan. Nah, barang-barang yang disepakati tentang kenajisannya itu, para ulama telah sepakat bahwa barang-barang tersebut ialah bangkai binatang yang hidup di darat, kecuali belalang. Adapun binatang yang hidup di laut, maka bangkainya suci dan halal dimakan. Kemudian ada darah yang bertumpah, yakni darah yang mengalir dari binatang darat ketika disembelih. Adapun yang masih terdapat pada binatang yang disembelih secara syariat, itu dimakan ya, begitu teman-teman. Kemudian ada daging babi, ada kencing manusia, kotoran manusia, kemudian ada mazi. Mazi itu sendiri cairan encer yang keluar ketika syahwat membara, begitu ya. Adapun yang keluar dari pihak wanita disebut namanya qazi. Untuk laki-laki disebutnya mazi dan perempuan itu qazi ya teman-teman. Kemudian ada wadi, yaitu cairan putih kental yang keluar sehabis pipis ya, air kencing ya, begitu. Kemudian ada daging binatang yang tidak halal dimakan. Ada anggota badan yang dipotong dari seekor binatang hidup-hidup. Seumpamanya kita potong kaki dari seekor kambing yang masih hidup, karena kaki yang terpotong itu dihukumi bangkai. Kemudian ada darah haid, nifas, dan istihadah. Kemudian barang-barang yang kenajisannya itu diperselisihkan itu apa-apa saja gitu ya kan. Nah, di sini sebagian ulama dikatakan najis yang diperselisihkan itu adalah kencing dari binatang yang halal dimakan, kemudian ada kotorannya, mani, liur anjing, muntahan, bangkai dari binatang yang darahnya tidak bertumpah seperti lalat, lebah, jangkrik, kutu, dan lain-lain. Nah, najis-najis yang dimaafkan itu apa saja begitu. Najis-najis yang dimaafkan itu syariat yang bijaksana Islam memaafkannya agar tidak terjadi kesulitan begitu. Dan yang pertama itu ada debu jalan, khususnya karena wanita sulit menghindarinya disebabkan jilbab mereka yang panjang ya teman-teman, sebagaimana perintahkan Allah. Kemudian ada sedikit darah, namun demikian darah yang keluar dari farji wanita tetap najis ya, sekalipun hanya sedikit. Kemudian yang ketiga ada nanah, dan nanah campur darah dari manusia ataupun binatang yang halal dimakan bila sulit dihilangkan. Barang-barang ini, najis-najis ini sebenarnya najis, namun karena sulit dihindari, menghilangkan juga sulit, maka syariat bijaksana ya, dengan bijaksana Islam memaafkannya begitu. Kemudian kebersihan tubuh, tempat, dan pakaian. Dalam menunaikan sholat itu tubuh, pakaian maupun tempat sholat wajib bersih dari najis ya teman-teman. Artinya kalau tubuh,
pakaian dan tempat kita sholat terkena najis, sedangkan kita tahu dan mampu menghilangkannya, tapi tidak juga kita hilangkan, maka sholat kita tidak sah. Ya teman-teman, mengenai kebersihan pakaian itu ada pada kitab Allah yang firman-Nya yang berbunyi wasiyabaka fatahhir, ya, wasiyabaka fatahhir, Quran surah Al-Muddatsir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Begitu juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, bersihkanlah pakaian dari kencing karena siksa kubur itu umumnya akibat tidak bersih darinya. Gitu. Akan tetapi sahkah sholat seseorang dengan pakaian yang baru dipakai dalam bersetubuh? Ya, menurut Syekh Ibrahim Al-Jamal, jawabannya itu sah, kecuali bila terdapat sesuatu najis padanya. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah yang berbunyi, pernah saya tanyakan kepada Ummu Habibah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sholat dengan pakaian yang baru dipakai dalam mengumpul istrinya? Jawab Ummu Habibah, ya, apabila tak ada suatu kotoran padanya, begitu. Nah, adapun mengenai kebersihan tempat, banyaklah hadis-hadis yang membicarakannya. Antara lain ialah hadis mengenai seorang badui yang kencing di masjid. Anas bin Malik menceritakan, ketika itu kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang badui. Ia berdiri lalu kencing di masjid. Melihat itu, sahabat-sahabat Rasulullah menghardik, berhenti. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk membiarkannya. Jangan putuskan dia, biarkan dia, begitu kata Nabi, ya teman-teman. Kemudian dipanggillah seorang badui tadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sabdanya, sesungguhnya masjid ini sedikit pun tak boleh dikencingi seperti ini dan juga tak boleh dikotori. Akan tetapi hanyalah untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sholat dan membaca Al-Quran. Sesudah itu salah seorang diperintahkan Nabi untuk menyiram kencing tersebut, maka datanglah orang itu membawa seember air lalu disiramkan ke atasnya. Ya begitu teman-teman. Nah, bagaimana cara membersihkan najis? Bagaimana ya teman-teman? Pakaian terkena najis, sedangkan najis itu ada wujudnya seperti darah atau kotoran manusia, maka buanglah terlebih dahulu najis itu dengan dikerik ya, atau pakai apa saja. Barulah sesudah itu dicuci dengan air. Nah, jika untuk yang kencing yang mengenai pakaian, cukuplah itu dibersihkan dengan cara membersihkan air saja ya teman-teman. Bila kencing itu dari bayi laki-laki yang belum makan selain susu gitu dan belum berumur 2 tahun, yang itu cukup dibersihkan dengan cara membersihkan air pada pakaian yang terkena kencing bayi itu ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan kencing bayi perempuan? Ya tetap harus dicuci seperti biasa, seperti halnya najis-najis yang lain. Kemudian bila kencing itu di tanah, maka untuk membersihkannya cukuplah dengan menyiramkannya air pada tanah itu sebanyak-banyaknya, seperti hadis yang diterangkan tadi ya teman-teman, yang tentang badui tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sunnah-sunnah fitrah. Fitrah itu atau kesucian itu adalah pembawaan manusia yang tak bisa ia lepaskan dalam hidup. Nah, sering kita mendengar orang mengucapkan istilah manusiawi untuk kesucian ini. Hal itu maksudnya bahwa karena tabiatnya manusia sebenarnya senantiasa menyukai hal-hal yang menyebabkan ketentraman hidup, seperti kesucian umpamanya. Sekalipun perbuatan mereka itu kadang menyimpang dari itu, begitu ya. Demikian pula segala sesuatu yang berkenaan pada penilaian hati nurani yang sehat, pastilah cocok pula dengan Islam, begitu. Oleh karena itu tepatlah bila Islam itu disebut juga agama fitrah, begitu ya teman-teman, itu agama kesucian. Karena ya Islam memang agama yang paling bijaksana dalam segala bidang. Keutamaan apapun tidak ia biarkan gitu, kecuali ia perintahkan orang melaksanakannya, dan kehinaan apapun tidak ia biarkan kecuali dilarangnya. Islam sangat menghargai kebersihan dan kesucian dan menyukai kesehatan. Nah, adapun firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Gitu. Sunnah-sunnah fitrah yang dimaksud itu ialah perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan orang seperti khitan, istihdad, dan lain-lain, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti istihdad ini ya. Ada 5 perkara, begitu. Nah, kita masuk ke istihdad. Apa sih ini maksudnya istihdad itu? Istihdad itu ialah membersihkan rambut kemaluan. Disebut istihdad karena biasanya dengan menggunakan besi gitu atau pisau cukur, dan besi bahasa Arab itu hadid.
Jadi menurut kesepakatan para ulama, istihdak itu hukumnya sunnah. Selain merupakan kebersihan yang memelihara seseorang dari berbagai macam penyakit dan radang, karena ya rambut itu letaknya memang bertetangga dengan kemaluan gitu ya. Maka bisa saja najis menempel di sana kemudian menjadi sarang bibit-bibit penyakit gitu ya. Kemudian adapun caranya, bagaimana caranya? Apakah dengan dicabut atau cukup dicukur? Itulah yang menjadi perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ada yang mengatakan lebih utama bagi wanita itu mencabut ya, dengan cara mencabutnya karena demikian itu lebih bersih begitu. Kemudian ada juga sebagian yang mengatakan bahwa mencukurnya juga lebih baik begitu karena dengan cara mencukur syahwat perempuan itu lebih stabil katanya begitu ya teman-teman. Nah, masalah bagaimana cara membersihkannya itu sebenarnya sudah tidak masalah lagi begitu karena di pasar-pasar telah dijual ya, orang banyak sudah menjual bedak khusus gitu, bedak khusus untuk membersihkan rambut kemaluan itu sendiri gitu. Kemudian khitan mengkhitankan wanita itu ialah dengan memotong sebagian kulit atau labia minoraya bahasa IPA-nya yang terdapat pada bagian atas farji, yaitu sebelah atas liang senggama, bentuknya seperti jengkel ayam atau biji kurma. Dokter atau juru khitan pasti tahu itu. Nah, banyak ulama dan fuqaha seperti Asy-Syafi'i yang mewajibkan khitan baik atas laki-laki maupun perempuan. Hanya menurut Maliki bagi wanita khitan hanyalah mandub saja, tidak wajib begitu ya teman-teman. Nah, adapun seperti hadis riwayat At-Tabrani, al-khitanu sunnatul lirrijali makramatul linnisa. Khitan adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan merupakan kebaikan bagi kaum wanita. Kata pengarang Ad-Din Al-Khalis, yang benar memang tak ada dalil sah yang menunjukkan bahwa khitan itu wajib, dan yang meyakinkan hanyalah bahwa khitan itu sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam hadis mengenai 5 perkara fitrah tadi. Sedang yang wajib kita lakukan ialah melaksanakan perbuatan berdasarkan keyakinan, kecuali ada dalil yang mengatakan lain. Begitu. Kemudian ada hadis riwayat lain juga mengatakan bahwa Nabi SAW menghitankan Hasan dan Husain pada umur 7 hari. Nah, dari keterangan tersebut jelaslah bagi kita bahwa setidaknya khitan bagi wanita itu merupakan kebaikan atau makramah, di samping demi terwujudnya kebersihan dan kesucian karena memang banyak kegunaannya begitu. Maka wajiblah bagi para bapak ibu untuk menghitankan anak-anak perempuan mereka sebagaimana anak laki-laki juga. Jangan pedulikan keraguan orang mengenai sunnah ini bahwa ia betul-betul dianjurkan dalam hadis gitu. Kemudian mencabut bulu ketiak gitu. Para ulama sepakat bahwa mencabut bulu ketiak itu sunnah dan itu lebih utama, dan bagi laki-laki boleh dilakukan dengan mencukurnya, lain halnya bagi wanita seperti keterangannya tadi. Kemudian ada yang memotong kuku. Selanjutnya memotong kuku pun sunnah menurut kesepakatan para ulama, waktunya tidak tertentu, jadi kapan saja bisa dilakukan begitu ya, memotong kuku. Adapun sekalipun lebih utama itu memotong kuku pada hari Jumat sebelum sholat Jumat, karena menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mencukur kumisnya dan memotong kukunya pada hari Jumat sebelum berangkat sholat. Dan yang lebih baik, potongan-potongan kuku itu ditanam dalam tanah, dan begitu pula rambut dan sebagainya, atau bersihkanlah semua itu dengan cara apapun yang tidak terasa menghinakan begitu, seperti mencecerkan begitu saja di atas tanah. Jangan ya seperti itu teman-teman, itu tidak boleh gitu, karena setiap bagian dari anggota tubuh anak Adam itu harus dihormati begitu. Dan sebaiknya dimulai dengan memotong kuku-kuku jari tangan terlebih dahulu sebelum kuku-kuku kaki begitu. Kemudian membersihkan sendi-sendi jari dengan sendi-sendi jari tangan dan kaki, maaf,
Yang dimaksud di sini itu ialah membasuh lekukan-lekukan kulit pada sendi-sendi jari, tangan maupun kaki. Hukumnya sunnah mustaqilah, sunnah yang berdiri sendiri, tidak khusus ketika berwudu. Jadi bukan wajib ya teman-teman maksudnya. Kemudian disamakan pula hukumnya dengan ini, membersihkan kotoran yang terdapat pada lekuk-lekuk daun dan lubang telinga. Hanya cara membersihkannya cukup diusap begitu. Karena bila dibasuh barangkali membahayakan telinga, dan begitu pula membersihkan lubang hidung dan kotoran yang terdapat dimanapun, di tangan atau di tempat lain, baik karena keringat, debu, dan lain-lain. Kemudian ada siwak ya. Bersiwak juga termasuk fitrah, karena dengan bersiwak mulut menjadi bersih, dan yang dimaksud itu ialah menggosok gigi dengan menggunakan ranting kayu misalnya begitu. Hanya yang diutamakan ialah dengan menggunakan ranting kayu arak gitu. Hukumnya mustahab ketika berwudu dan sholat apa saja, baik di dalam atau di luar masjid. Begitu pula ketika bangun tidur, ketika mulut berbau, dan ketika masuk rumah. Kemudian ada beberapa masalah yang lain yang berkaitan dengan kebersihan wanita. Yang pertama yaitu mencukur rambut kepala. Gitu. Mencukur rambut kepala, bercemara. Yang maksud cemara di sini ialah mempertebal rambut dengan menambahinya dengan rambut lain. Hukumnya itu haram ya teman-teman. Ya, hukumnya haram, dan yang bisa disamakan dengan ini adalah pemakaian wig atau sanggul palsu gitu. Itu tidak boleh ya teman-teman, karena seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak gadis kecil jadi pengantin. Ia terkena penyakit campak sampai rambutnya rontok. Bolehkah saya menyambungnya dengan cemara? Namun jawab Nabi, Allah mengutuk perempuan yang memasang cemara dan yang minta dipasang cemara. Nah, kiranya hadis tersebut cukup tegas ya teman-teman, bahwa memakai wig itu yang di zaman sekarang ya namanya wig, itu memang haram. Bahkan terang-terangan mengutuk siapapun yang memasang cemara pada rambut orang lain dan yang meminta agar rambutnya dipasangi wig gede. Ya. Akan tetapi menurut para ulama Syafi'i, kalau wanita itu menyambung rambutnya dengan rambut manusia itu memang haram ya, karena rambut manusia termasuk dalam cakupan umum dari hadis-hadis mengenai ini, dan juga karena memanfaatkan rambut manusia memang diharamkan demi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Dan diharamkan pula menyambung rambut dengan rambut najis dari selain manusia, yaitu rambut bangkai, rambut binatang yang haram dagingnya, sekalipun itu rambut terlepas selagi binatang pemiliknya itu masih hidup. Kemudian ada mengganti alis atau menghilangkan bulu alis atau menipiskannya, itu juga haram ya teman-teman, dan itu juga ada dalilnya ya teman-teman, dimana dalil itu perempuan-perempuan penato dan mereka yang meminta ditato, perempuan-perempuan mencukur alis dan mereka yang minta mencukur alisnya, perempuan-perempuan yang mengikir giginya agar lebih indah, dan mereka yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi itu tidak boleh ya kita ubah ciptaan Allah itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan minyak wangi gitu kan, sepertinya lagu Ayu Ting Ting ya, biasanya pakai minyak wangi katanya begitu ya teman-teman. Haram atas wanita memakai minyak wangi teman-teman, selain untuk memenuhi kesenangan suaminya saja, dan sebaiknya pakailah minyak yang baunya itu tidak terlalu merangsang begitu ya teman-teman. Dan ada dalilnya juga ini ya teman-teman, sesungguhnya minyak wangi untuk laki-laki ialah yang kuat baunya dan lembut warnanya, sedang minyak wangi untuk wanita ialah yang menyolok warnanya dan lembut baunya. Ya, Asy-Syaukani mengatakan telah ada pernyataan bahwa wanita yang berjalan melewati majelis-majelis sedang dia memakai minyak wangi yang baunya menyengat hidung, sampai hidung kita itu sakit ya teman-teman. Hidung laki-laki itu kayak mengembang rasanya menciumnya. Wanita itu disebut dengan pezina, seperti yang diriwayatkan At-Tirmizi. Kullu 'ainin zaniyah wal mar'atu idza istaqtarat famarrat bil majlisi fahiya kaza wa kaza, yakni zaniyah. Setiap mata yang berzina, dan perempuan bila memakai minyak wangi lalu berjalan melewati kumpulan orang, maka dia pun begini-begini, maksudnya dia pun pezina gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu sekianlah pembahasan thaharah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman muslimah di luar sana, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dituntun ya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan ya teman-teman. Sekian saja dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.